Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. Say this is real love, this is real love. Oh. Into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. Sekali lagi kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara diberkati hari ini. Saudara bersuka cita. Yang dimenangkan Tuhan bisa katakan haleluya. Haleluya. Oke, yang di belakang boleh maju. Di depan masih kosong. Mas Franky, Joshua, Yoga boleh maju. Yang datang ibadah tadi pagi
Saya angkat tangan. Ya, saya tadi sangat diberkati sekali oleh khotbahnya Bapak-bapak. Beliau tadi mengatakan waktu pelayanan di Tangmangu, anak-anak muda kelihatan imut-imut sekali. Bukan saya, Mas. Bukan saya. Ada yang sudah menikah, punya anak, itu termasuk saya, Bapak. Anak saya sudah 2, yang satu belum ada 1 tahun. Sama cerita begini, saudara. Kalau dikatakan lelah, ya lelah. Untuk perjuangan seorang ayah memang ternyata begitu ya. Kalau dikatakan berat, ya berat. Tapi saya lakukan dengan sukacita karena itu anak saya. Waktunya saya tidur dan ngantuk, anak saya bangun. Saya harus ngomong dia. Istri saya silahkan tidur dulu. Waktunya saya berdoa, anak saya bangun. Ketika anak saya tidur, saya berdoa. Waktu menyembah Tuhan itu gak ada apa-apa. Waktu saya berdoa memohon, tiba-tiba aminnya tuh lama, tertidur saya. Dan harus bangun pagi. Anak saya tempatkan di posisi yang paling nyaman. Saya tutupi supaya gak digigit nyamuk. Ada nyamuk yang gigit pipi anak saya. Waduh, saya gak rela, saudara. Karena itu anak saya. Lucu sekali. Itu bapak duniawi. Sangat sayang kepada anak-anak. Apalagi bapak kita yang di surga. Dia begitu mengasihi kita, saudara. Tuhan Yesus rela di kayu salib berkorban buat kita. Siapakah kita sehingga Tuhan begitu mengasihi? Kasih Tuhan begitu besar. Tidak ada bandingan di dunia ini. Di dunia menawarkan segala kebaikan, segala jalan bisa menuju ke Allah. Tapi hanya Yesus, hanya lewat Tuhan Yesus sampai ke Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Shalom Youthers. Halo. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya mau ngetes dulu nih. Kita lompat bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Pak Bambang boleh ikut, Pak. Oh iya, Pak Mama. 1, 2, 3. Mari kita sama-sama pujikan, tinggi namamu dipuji. Masih kuat? Enggak. Sebelum kita lebih dalam lagi masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita, Tuhan mau katakan lewat pengorbanannya di kayu salib,
dan sekarang dia udah bangkit. Tuhan mau ngomong, Tuhan sayang kalian semua. Itulah alasan kenapa dia mau disiksa, kenapa dia mau dicambuk, kenapa dia mau memikul salib yang harusnya kita salib, yang harusnya kita yang disalib. Tapi dia menggantikan kita. Dia rela mati untuk kita karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Indah banget ya Tuhan. Sayangnya sama kita tuh gak ada yang ngalahin. Sayangnya sama orang tua kita bahkan gak seberapa sama sayangnya Tuhan sama kita. Sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah tebus kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, kami tak dapat bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Mari kita angkat tangan sama kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, terima kasih. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari katakan sama-sama. Oh, indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau sangat dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh
kau percaya indahnya penebusan Yesus, mari angkat tangan kita sama-sama. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Tuhan Yesus sudah gantikan kita, teman-teman. Sembah Dia. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Ya Yesus, ya Yesus, Sungguh indah. mari katakan sekali lagi, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah. Yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karyamu terlalu besar buat setiap kami. Kau telah selamatkan kami, Kau telah gantikan kami. Oh. Terima kasih Tuhan. Nikmatin aja teman-teman. Nikmatin lawatan Yesus sekarang. Dia hadir di tengah-tengah kita sekarang. Sembah. Terima kasih Tuhan. Kau mampukan kami Tuhan, saat kami tak dapat jalan sendiri. Hanya Kau yang mampu Tuhan, hanya Kau yang ada di sisi kami saat kami tak dapat. Oh, Kau selalu buat kami terpesona Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan sementara kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, buka telinga dan hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Haleluya. Ya, kita akan belajar dalam Paskah kali ini tentang kasih yang tak terbatas ya, kekasih Tuhan ya. Kita akan belajar tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Dan memang kasih Allah ini harus menjadi satu parameter, satu ukuran. Jadi
Teman-teman kalau misalkan mau melihat kasih, itu ukurannya jangan manusia. Sebab siapapun manusia yang paling baik di dunia, pasti tidak sempurna, kadang-kadang mengecewakan. Nah ada banyak orang itu sudah mengidolakan satu orang tertentu, saat orang tertentu itu mengecewakan, biasanya orang itu juga mengambil satu sikap yang kurang baik, misalkan jadi males, jadi tidak semangat, oleh karena idolanya mengecewakan. Hanya satu orang yang tidak mengecewakan yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yuk yang semangat kasih tepuk tangan yang meriah buat kita. Haleluya. Slide bisa dimunculkan slide? Ya ini foto saya saudara. Bisa enggak? Oke. Nah saya sudah siapkan slide yang pada intinya adalah begini kekasih Tuhan. Bahwa manusia itu punya struktur kehidupan. Jadi tanpa kita sadari di dalam diri kita ini ada struktur kehidupan. Nah kalau misalkan dibagi itu ada 3 struktur kehidupan dalam diri kita. Yang pertama dalam diri kita ini ada unsur rohaninya, yang kedua ada unsur sosial, dan yang ketiga ada unsur psikologis, kejiwaan. Nah kekasih Tuhan kalau sekolah teologi seperti saya sudah akan diterangkan hal itu dalam mata kuliah konseling Kristen. Manusia itu memiliki struktur sosial yang digambarkan dengan sebuah bundaran. Di situ ada rohani, di situ ada sosial, di situ ada psikologi. Nah pada dasarnya secara realita, kenyataannya, 3 dalam struktur manusia yaitu kerohanian, kemudian psikologi dan sosial, itu pada dasarnya lingkarannya itu tidak bulat kekasih Tuhan. Lingkarannya itu tidak utuh, contoh ya. Pernah enggak kalian melihat orang yang doanya itu semangat, terus kemudian pelayanannya luar biasa, dan dia melayani siang malam dan kita melihat orang itu semangat dalam pelayanan. Tapi orang itu kadang-kadang pelit gitu ya. Kadang-kadang orang itu enggak mau membantu orang, kadang-kadang orang itu mudah stres, kadang-kadang orang itu mudah tersinggung dan sebagainya. Nah jadi lingkaran rohaninya itu besar, tapi lingkaran kejiwaannya kecil. Gitu. Lingkaran dari sisi sosialnya kecil, contohnya tadi melayaninya semangat, doanya luar biasa, tapi mudah tersinggung, tapi mudah marah, berarti psikologinya kecil kasih Tuhan. Tapi ada orang sabar sekali, orang itu sepertinya sabar, diapa-apakan dia diam saja, tidak pernah membalas, orang itu sepertinya kita lihat, ini orang kok lembut banget ya. Nah itu berarti unsur psikologinya dia besar, ya, unsur kejiwaannya besar. Terus kemudian orang itu juga kalau dengan yang lain ramah, dengan yang lain dia suka membantu, berarti sosialnya besar. Tapi ke gerejanya malas. Nah ada kan orang begitu kan, berarti kerohaniannya kecil kasih Tuhan. Nah kehidupan kita ini ada struktur. Struktur kehidupan kita ini ada sisi rohaninya, ada sisi sosialnya, ada sisi psikologinya. Nah pada waktu saya menerangkan seperti itu, menyinggung tadi kekasih Tuhan, kira-kira kalau di tempat duduk kita masing-masing mengecek struktur kehidupan kita, kerohanian kita, sosial kita, psikologi kita bagaimana ya? Nah kalau saya sebelum bertobat, saya kan bertobatnya kelas 3 SMA. Sebelum saya bertobat, struktur kerohanian saya kecil sekali. Kenapa begitu? Karena saya nggak pernah pergi ke gereja. Baca Alkitab saya nggak pernah, berdoa nggak pernah, begitu kan? Terus kemudian dari sisi psikologisnya saya juga mudah stres, saya juga mudah marah. Tapi saya suka berorganisasi, saya suka berbaur dengan banyak orang. Saya suka hidup di tengah-tengah komunitas, hidup di tengah-tengah banyak orang. Di situ saya bisa membantu, di situ bisa menolong. Tapi ke gereja saya nggak pernah. Nah, tapi saya juga suka marah dan sebagainya. Berarti sosial saya besar, tapi kerohanian saya kecil. Kemudian psikologi saya kecil. Nah contoh misalkan kayak gambar ini, mana? Di situ muncul sana belum? Beda loh. Gambar ini tak tunjuk ini kan ada. Oke. Sudah. Nah munculnya kayak gitu itu. Lingkarannya bopeng-bopeng lingkarannya, nggak rata, nggak bulat utuh.
Nah, struktur kehidupan kita ini faktanya seperti ini. Kalau mau jujur ya kita seperti ini, tergantung mana yang paling besar. Kalau dari gambar ini kan yang paling besar sosialnya ya. Dari gambar ini yang paling besar sosialnya, kemudian psikologinya agak besar, tapi rohaninya lebih kecil. Tapi orang yang lain mungkin kerohaniannya yang lebih besar, tapi sosialnya lebih kecil. Tiap-tiap orang beda. Tapi faktanya mau bulat penuh bunder gitu ya, kayak bola. Ternyata kita sulit sekali. Bahkan kalau boleh saya bilang itu orang yang bisa bulat gitu itu ya mungkin hampir nggak ada. Kalau toh ada mungkin hampir nggak ada. Nah lalu yang diinginkan Allah seperti apa yang diinginkan Allah? Nah yang diinginkan Allah ya seperti ini, bundernya itu bulat. Orang Jawa bilang itu bunder ngeleker gitu loh Tuhan. Jadi rohaninya bagus, sosialnya bagus, kejiwaannya bagus. Itu yang diinginkan oleh Allah. Tapi faktanya ya kayak tadi kasih Tuhan. Nah maka daripada itu di dalam kasih Allah yang tak terbatas itu Allah ingin membenahi kita. Allah ingin membenahi kerohanian saya contohnya. Buktinya apa? Buktinya Allah jamah saya kelas 3 SMA. Buktinya Allah melawat saya. Buktinya Allah menjamah saya. Di situ kerohanian saya yang kecil jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi besar. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, mau melayani yang dulunya tidak pernah. Nah kenapa saya jadi bisa berdoa? Kenapa saya bisa jadi melayani? Kenapa saya bisa jadi suka baca Alkitab? Karena kasih Allah dalam hidup saya. Kasih Allah menjamah saya. Kasih Allah memulihkan saya. Sehingga kehidupan kerohanian saya yang kecil jadi besar, jadi besar, jadi besar. Yang dulu mungkin cepat tersinggung, yang dulu mungkin cepat marah. Karena kasih Allah menjamah saya. Saya menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar, menjadi lebih oke dan sebagainya. Nah semua kita kalau ingin membenahi kasih kita lebih baik, kalau ingin lingkaran kita menjadi lebih lama, lebih blunder, dan lebih utuh ke kasih Tuhan, kita sangat membutuhkan kasih Allah. Katakan amin. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah untuk itu di dalam Yesaya pasal 32 ayat 21 firman Allah berkata demikian. Umatku yang telah kubentuk bagiku. Nah itu. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasuranku, akan memberitakan kemuliaanku. Jadi sesungguhnya kekasih Tuhan, dari ayat ini kita melihat Allah itu menyukai proses daripada hasil. Contoh, Allah membuat kita kaya, gampang saudara. Allah membuat kita pinter, gampang. Allah membuat kita berhasil, gampang. Loh kenapa gampang Pak Bambang? Langit dan bumi segala isinya aja jadi dengan ucapan. Jadilah bumi, jadi. Jadilah binatang, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Masa membuat individu seperti saya untuk jadi baik? Enggak gampang, gampang. Masa Allah enggak bisa mudah untuk memberkati saya? Gampang. Tapi Allah tidak ingin menjadikan kita orang yang gampangan. Makanya Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang memuliakan Allah. Caranya bagaimana? Kubentuk. Ayat ini muncul karena Israel itu dibentuk oleh Allah untuk memuliakan Allah. Tapi Israel itu suka jatuh bangun kasih Tuhan. Jatuh bangunnya Israel itu pada kapan kasih Tuhan? Saat diberkati jauh dari Tuhan. Saat diberkati dia menyembah berhala. Tapi pada waktu nanti Allah mengizinkan ada tantangan datang, entah Bani Amon, Bani Owab, Bani Edom menyerang Israel, Israel tertekan, di situ dia teriak kepada Allah, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Karena kasih Allah yang tak terbatas buat umat pilihannya, Allah menolong, Allah mengirim Gideon, Allah mengirim siapa? Simson, Allah mengirim siapa? Samuel, Allah mengirim Daud dan sebagainya. Israel menang. Nah waktu menang memuliakan Allah. Wah Allah hebat, Allah hebat, Allah hebat. Tapi nanti takabur lagi. Waktu pertanian diberkati Allah lupa. Pada waktu pegawai mereka dalam hidup pekerjaan mereka diberkati Allah lupa. Nyembah berhala lagi. Di situ Allah izinkan bangsa-bangsa sekitarnya menyerang. Teriak lagi sama Tuhan. Israel selalu begitu. Nah padahal Israel ada.
itu untuk memuliakan Allah. Israel ada untuk memuji Allah. Tapi Israel suka jatuh bangun di situ. Nah, untuk itulah tugas memuliakan Allah dipindah dari bangsa Israel kepada gereja Tuhan. Katakan amin. Jadi kita inilah yang ditentukan oleh Allah menjadi prototip. Nah, prototip itu apa kasih Tuhan? Menjadi model, jadi pola, jadi teladan, jadi pedoman, bagi petunjuk, bagi siapa? Bagi dunia. Hei dunia, kalau ingin memuliakan Allah, lihat gereja Tuhan. Hei dunia, kalau ingin memasukkan Tuhan, lihat gereja Tuhan. Hei dunia, kalau ingin sungguh-sungguh hidup benar, lihat gereja Tuhan. Seharusnya gitu kasih Tuhan. Jadi gereja Tuhan ini jadi prototipnya Allah. Jadi ibaratnya kalau Allah buka pameran ya, Allah buka pameran. Gereja Tuhan itu dipamerkan oleh dunia. Ini loh pameranku yang paling bagus. Ini loh pameranku yang perlu kalian contoh. Ini loh pameranku yang hebat, yaitu apa? Gereja Tuhan. Kamu harus seperti gereja Tuhan. Kamu harus seperti orang percaya. Kamu harus mencontohnya. Seakan-akan Allah itu bicara begitu pada dunia. Supaya gereja Tuhan menjadi prototip dunia. Cara menyembah Tuhan yang benar. Kalau bahasa sekarang, cara sekolah yang benar. Cara bekerja yang benar. Cara melayani yang benar. Cara bertetangga yang benar. Cara hidup bermasyarakat yang benar. Hei dunia, lihat toh gereja. Katakan amin. Katakan amin. Jadi gereja jadi prototip yang dipamerkan Allah buat dunia. Tapi untuk jadi prototip ini, Allah membentuk kita. Allah memproses kita. Allah membenahi kita. Nah itu kasihnya, kasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang sedikit agak kurang enak oleh karena sesuatu hal. Mungkin di antara kita ada 1-2 hal yang punya masalah. Mengertilah, Allah hanya membentuk kita. Haleluya. Supaya kita tampil menjadi jauh lebih manis. Kita tampil jauh lebih hebat. Kita tampil jauh lebih luar biasa. Karena apa? Karena tujuannya kita jadi prototip dunia. Tujuannya kita jadi modelnya dunia. Tujuannya kita jadi contoh dunia. Supaya dunia mencontoh kita. Dunia melihat kita. Dan dunia akhirnya mengenal siapa Allah yang benar. Haleluya. Sasaran Allah itu ke sana sebetulnya. Tapi Allah memakai sebuah proses untuk menjadikan sebuah prototip itu. Itu kasih Allah, kekasih Tuhan. Contoh ya. Saya kan punya 4 anak, sorry. Yang satu ketinggalan. 4 anak, soalnya masih kecil jadi gak kepikir. Saya punya 4 anak. Yang satu udah kuliah, yang 2 kelas 3 SMA. Jadi anak saya 4, 1 cowok, 2 kembar, 1 cewek. Nah kan, gak semua orang seperti saya kan. Sudah punya anak cowok, punya anak cewek, punya anak kembar lagi. Oh saya diberkati. Jadi kalau saudara ingin punya anak kembar, kita bisa buka sesi lagi. Bagaimana cara membuat anak kembar. Tak kasih tahu caranya kasih Tuhan. Nah saya melihat anak saya ini yang satu ya, yang sulung itu pendiam. Saking diamnya, ayat Alkitab tidak berlaku tadi pagi. Diam adalah emas. Itu tidak berlaku. Kenapa? Karena diamnya itu kadang-kadang minder. Kumpul dengan orang, diem. Suruh ngapa-ngapain, diem. Padahal kalau disuruh tugas, bagus hasilnya. Tapi untuk mendahului begitu itu, yang lain dulu aja deh. Yang lain aja deh. Tapi pas jatahnya dia, coba kamu lakukan, bagus. Sampai gereja saya ngundang itu loh pembicara yang hari ini anak muda viral gitu. Siapa itu? Raditya Olowan itu ya. Kami mengundang Raditya Olowan, mengundang SMA sekota Solo, yang datang itu sekitar 850 orang. Pelajar SMA. Solo kan kota besar, jadi Kristennya banyak juga. Nah radian orang diundang, jadi mungkin karena melihat artisnya, banyak yang datang. Nah yang bikin acara itu anak saya, ditunjuk sama Pak Gembala. Suruh dia jadi MC, suruh dia ngedance, nari seperti tadi teman-teman, suruh dia ngatur semua acara. Bagus. Hasilnya keren. Dan sejak itu Instagramnya followernya banyak kasih Tuhan. Langsung minta pertemanan dan sebagainya. Zaman sekarang kan Instagram banyak saya temannya. Dan saya melihat, wow kok bisa lakukan itu. Tapi kalau enggak ditunjuk, diam. Malu. Minder. Nah itu anak saya yang sulung.
Beda dengan anak saya yang kedua, kembar. Belum ditunjuk menonjolkan diri, saya om. Beda sekali kalau yang kembar itu, dia malah mengajukan dirinya. Padahal anak saya yang sulung ini kalau ngomong lancar. Tapi anak saya yang kembar itu gagap. Jadi kalau saya gitu, saya. Om itu saya om gitu. Tapi dua-duanya kembar bisa begitu. Padahal kalau ngomong pelan enak, saya om gitu. Tapi kalau ngomong cepat, saya om. Jadi pikirannya jauh lebih jalan dibandingkan kata-katanya saudara. Makanya anak saya yang kembar itu ngomong sama saya kadang-kadang tak lihat mukanya. Kok ini ngomongnya alon-alon, pelan-pelan belajar. Pengennya kok cepet ngomong gitu. Jadi pikirannya itu jalan lebih dulu. Lah waktu saya memperlakukan anak saya nomor 1 sama anak saya nomor 2 dan 3 beda. Nomor 1 tak perlakukan begini-begini. Yang kembar tak perlakukan begini-begini. Loh kok caranya beda? Ya memang beda karena temperamennya beda. Karena wataknya beda. Tapi waktu saya melakukan yang satu maupun yang kembar, semuanya dorongannya dari saya mengasihi dia. Pak, si A itu loh Pak, sudah rajin ke gereja tapi kok punya masalah banyak. Pak, si B itu loh Pak, jarang-jarang ke gereja, pernah sih tapi jarang. Tapi kok oke-oke aja ya. Kekasih Tuhan, Allah memproses dia, Allah memproses dia, itu beda. Haleluya. Tapi tujuannya nanti dia jadi manis, tujuannya nanti dia jadi manis. Allah mengasihi dia, dan Allah mengasihi kita. Kasih tepuk tangan yang meriah lagi kita. Haleluya. Nah kalau kita memahami seperti itu, enggak ada rumus orang Kristen bersungut-sungut. Kalau kita memahami itu, enggak ada rumus kita membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita memahami itu, enggak ada rumus kita cemburu dengan orang. Kalau kita memahami itu, enggak ada rumus kita putus asa. Karena Allah memproses kita beda. Haleluya. Nah itu penting nggak sih Tuhan? Saya punya anak rohani itu bunuh diri mau 2 kali. Dua-duanya gagal. Sekarang jadi anak rohani saya, sekarang kuliah S2, lulus, sekarang jadi dosen. Itu kalau melihat dulunya, mau bunuh diri itu pernah ditanggul, ini tanggul, turun, lah bawahnya itu jalan raya. Banyak truk lewat, banyak bis lewat. Stres dia. Terjun dia, ke jalan mau duduk. Wadah truk kenceng, ngerem. Dimarah-marah, mau mati kamu ya. Iya, tapi bapak malah ngerem, gak jadi saya mati. Gak jadi dia mati. Oh saya itu terjun supaya bapak tabrak, bapak malah ngerem. Akhirnya gak mati 2 kali. Terus akhirnya kami bimbing, kami benahi, kami latih, kami didik, kami ajar, kami kasih. Hari ini jadi dosen. Oh luar biasa. Allah sangat mengasihi kita. Katakan amin. Jadi jangan menghakimi diri. Aku kok gini ya orangnya, aku gini, enggak. Semua kita spesial di mata Allah. Haleluya. Untuk itu perhatikan ayat ini. Allah itu lebih menyukai proses daripada hasil. Menjadikan saya pinter, Allah bisa. Menjadikan saya kaya, Allah bisa. Tapi Allah mau saya melewati proses demi proses demi proses. Akhirnya menjadi anak yang luar biasa. Akhirnya di prototip yang luar biasa. Akhirnya bisa dibanggakan Allah bagi dunia. Akhirnya bisa menjadikan sesuatu kebanggaan Allah bagi dunia. Supaya dunia tahu, ini loh anakku. Ku bentuk, ku didik, ku ajar. Jadinya seperti ini, lihatlah dia. Haleluya. Nah jadi kekasih Tuhan, jadilah model di keluarga. Jadilah model di sekolahmu. Jadilah model di pertemananmu. Jadilah model di pergaulanmu. Jadilah model di mana saja berada. Allah mengasihi saudara, Allah membentuk saudara untuk jadi model bagi dunia. Haleluya. Harus begitu kasih Tuhan. Niat itu harus kuat dalam hidup kita. Nah, Yesus karena mengasihi kita, coba lihat Filipi 2 ayat yang ke-5. Karena Yesus mengasihi kita secara tak terbatas, firman Allah berkata Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Gak ada kan orang sendirian, hanya Tarsan di hutan. Semua orang itu bersama, minimal di keluarga. Terus punya teman sekolah, punya teman gereja,
punya teman, pergaulan. Akhirnya kita bermasyarakat. Hidup itu pasti bersama. Sejak awal kita didesain oleh Allah menjadi makhluk sosial. Adam, Hawa, beranak cuculah, penuhilah bumi. Dari awal kita ini didesain hidup bersama. Hidup bermasyarakat, hidup dengan orang lain. Dan bagaimana cara kita hidup dengan orang lain? Firman Allah berkata, hendaklah pikiran dan perasaan kita sama seperti Kristus. Waduh, pikiran dan perasaan kita ini harus sama seperti Kristus dalam hidup bersama. Apa itu kasih Tuhan? Pikiran dan perasaan Kristus memandang manusia lebih utama daripada dirinya. Bisa enggak kalian memandang adik kalian lebih utama dari kalian? Bisa enggak kalian memandang kakak kalian lebih utama dari kalian? Bisa enggak kalian memandang temanmu lebih utama dari kalian? Kasih itu seperti itu, saudara. Kasih itu tidak melihat objek. Tapi kasih itu memberi nilai pada objek. Maksudnya gimana Pak Bawang? Contohnya semacam ini. Kalau kasih itu melihat objek, maka kita akan mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Tapi kasih itu tidak melihat objek. Orang itu mau mengasihi kita, orang itu mau menjengkelkan kita, orang itu mau enggak mengenakkan kita. Kasih tetap mengasihi. Haleluya. Dan mari saya kasih tahu, Allah tidak berhenti mengasihi kita. Sebagaimanapun hidup kita suka melawan Allah, Allah tetap mengasihi kita. Kenapa? Karena ayatnya berbunyi, Allah adalah kasih. Allah bukan sumber kasih. Allah bukan mempunyai kasih. Allah bukan asal kasih. Tapi Allah adalah kasih. Katakan amin. Allah enggak bisa berhenti mengasihi kita. Allah enggak bisa satu detik pun berhenti mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih. Coba bayangkan kalau Allah berhenti mengasihi kita. 5 menit aja. 5 menit. Wah, aku mau coba Bambang tidak mengasihi dia. 5 menit. Saya mau lihat Bambang kayak apa. Allah tidak memberi nafas kepada saya 5 menit. Bambang sorry ya, tidak ku kasih nafas kamu 5 menit. Cik. Coba lihat, pasti gitu. Coba 5 menit segini, kuat enggak saudara? Gak kuat. Allah 1 detik pun tidak pernah berhenti mengasihi kita. Senakal-nakalnya kita, Allah adalah kasih. Katakan amin. Itu penting saudara. Maka waktu orang memahami itu, maka balasan kita adalah thank you Lord. Balasan kita, saya mau taat kepadamu. Balasan kita, saya mau hidup lebih baik dari hari ke hari. Karena apa? Karena Allah tidak pernah berhenti mengasihi. Allah bukan sumber kasih saja, tapi dia adalah kasih. Nah, coba lihat, waktu orang mengerti itu, memahami itu kasih Tuhan, kita akan melihat terima kasih Tuhan. Dan kita akan berhenti berbuat salah. Kita akan berhenti berbuat tidak rajin. Kita akan berhenti berbuat egois. Kita akan berhenti melawan orang tua. Kita akan berhenti melakukan yang tidak baik. Kenapa? Karena Allah terlalu mengasihi kita. Ya contohnya kayak tadi, kalau Allah berhenti mengasihi kita 5 menit saja, sudah selesai hidup ini. Tinggal bye-bye, gitu saja. Jadi saya datang dari Solo ke sini, nanti saya pulang, Pak Oktav, telepon sama istri saya. Mbak Uus, istri saya namanya Wuwus, saudara. Mas Bambang pulang, Mbak Uus. Tapi cuma nama. Orangnya di Madiun. Namanya pulang ke Solo. Kenapa? Karena selama di Madiun, Allah berhenti mengasihi Pak Bambang 5 menit. Jadi saya pulang tinggal nama. Coba lihat. Allah mengasihi kita luar biasa. Haleluya. Saya waktu bertobat, waktu bertumbuh di dalam Tuhan, saya itu merenung. Tuhan, dulu waktu saya remaja itu enggak pernah ke gereja loh. Dulu waktu remaja saya enggak pernah berdoa, enggak pernah baca Alkitab. Saya melawan orang tua. Kok ya kamu enggak meninggalkanku toh Tuhan? Kamu kok ya tetap mengasihiku? Setelah saya renung-renungkan, iya betul. Allah enggak bisa berhenti mengasihi saya. Sekalipun saya nakal. Karena Allah
adalah kasih. Amin. Itu ada ayatnya. Allah adalah kasih. Nah, pada Paskah hari ini coba renungkan. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kekasih Tuhan kita harus menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu kalau kalian baca ayat 1 sampai ayat di bawah ayat 11 kasih Tuhan. Allah itu kan di surga dalam tanda petik nengkreng kasih Tuhan. Ya lah? Enak duduk. Allah itu di surga kan duduk. Toh? Manusia memuji dia, oh terpujilah Tuhan. Manusia mengagungkan dia di bumi, manusia berdoa kepada dia di bumi, manusia memuji Tuhan, menyembah Tuhan di bumi, manusia memuliakan Allah di surga. Allah di surga, manusia memuliakan Allah di bumi. Tapi karena Allah mengasihi kita, dia tinggalkan tuh. Dia tinggalkan itu, lahir di kandang domba, diusir pergi ke Mesir, kemudian dewasa dicambuk, disalib kasih mahkota duri. Coba lihat. Harusnya dia kan gak turun. Harusnya dia tetap duduk di surga. Manusia memuji dia. Tapi karena kasihnya kepada kita, dia tinggalkan itu. Dia turun ke bumi. Allah gak bisa berhenti mengasihi kita. Katakan amin. Dari situ kita berkata, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sehingga pada waktu kita sudah kenal Tuhan dan bertumbuh seperti hari ini, kita bisa mengerti kasih-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu tidak terselami. Nah, kita harus menaruh pikiran dan perasaan seperti itu, kasih Tuhan. Harus mengutamakan orang lain lebih utama dari kita. Harus mengutamakan orang lain itu lebih sesuatu yang spesial dibandingkan kita. Allah itu menaruh pikiran dan perasaan seperti itu. Kalau Allah nggak menaruh pikiran, kalau pikiran dan perasaan Allah kita tidak spesial, dia nggak akan mati di salib. Kenapa dia sampai mati tersiksa? Dan hari ini kita rayakan kebangkitannya. Karena kita spesial di mata Allah. Katakan amin. Kita ini istimewa di mata Allah. Nah, firman Allah berkata, hendaklah pikiran dan perasaanmu seperti itu. Berarti apa? Berarti kita harus melihat orang lain lebih spesial. Kita melihat orang lain lebih utama. Kita melihat orang lain lebih, dan lebih. Contoh ya. Suatu ketika saya sedang ngobrol dengan istri saya, bercanda dengan istri saya dan si sulung, si bungsu anak saya. Ada satu ibu-ibu telepon. Pak Bambang ke kantor saya sekarang. Itu kurang lebih sekitar jam 4 sore. Kemana Bu? Kantor saya sekarang. Saya tinggal. Bercandanya saya dengan istri saya tinggal. Bercanda saya dengan fellowship saya dengan anak saya tinggal. Ya, aku tak pergi. Ya. Waktu saya pergi ke kantor, saudara, ke kantornya dia, karena saya duduk ke kantor. Waktu pintu itu saya buka, pintu kantor itu, kasih Tuhan. Itu namanya kangkung itu di bawah kursi. Tahu itu di bawah kursi. Capjay itu nempel tembok kasih Tuhan. Alias apa? Sebelum saya datang, berarti suami istri kan tadi sudah lempar-lemparan, betul gak sih Tuhan? Sudah lempar-lemparan sampai makanan itu templok-templok di kantornya. Terus suami istri di situ gak saling lihat-lihatan, wajah cemberut gitu. Jadi suami duduk di sebelah sana, saya, istri duduk sebelah sini. Terus saya bilang gini, saya suruh ngapain sampai sini Bapak Ibu? Istrinya kasih Tuhan. Dia buka suara ngomong duluan. Wah, seperti tari kecak, saudara. Suami saya Pak Bambang, aduh gemes kayak, wanyel kayak, wah, gitu. Kalau tari kecak, cok gitu. Itu semua saya itu batin bekas penari tuh gitu. Suaminya digitukan diem saja. Wah, suaminya diem saja. Wah, istrinya ngomong gitu tuh ada setengah jam, mencak-mencak. Lah suaminya itu pakai kacamata sambil lihat nota, terus dipelorot kayak gini, udah kacamata ini pelorot kayak gini. Kan plus toh matanya. Jadi lihat nota sambil lihat sana, sambil karena ada saya kan sungkan saudara. Terus kemudian suaminya saya tanya, suaminya bilang gini, lah kayak gitu itu Pak Bambang istri saya, kalau ngomong sama saya kayak gitu itu. Oh gitu Pak ya, lah ya Pak Bambang lihat sendiri toh. Terus saya tanya, lalu ini yang lempar-lempar kangkung sama tahu siapa? Loh ya saya. Loh.
Tapi kena podo wae to, Pak. Coba lihat. Selesai mereka saling mengumpat, ngomong-ngomong. Saya bilang gini, giliran saya ya, udah gini. Ya Pak Bambang. Giliran saya ngomong ganti. Ya Pak Bambang lah. Tak jamin saudara. Setar saya mulai bicara, sampai saya selesai mereka pelukan saling minta maaf. 7 jam saudara. Aduh. Itu kan Solo Surabaya nggak lewat tol kasih Tuhan. 7 jam. Sudah, amin, damai lagi, amin Pak Bambang saling mengampuni, amin ya sudah. Kita pulang ya, iya Pak Bambang, mari satu, saya pulang jam 1:15, dini hari. Sampai rumah pikiran saya, istri saya sudah tidur. Saya masuk kamar pelan-pelan. Saya tarik selimut pelan-pelan. Istri saya tanya, ngopo mau? Tak jawab, jak mangan cakangkung, saya bilang gitu. Coba lihat kasih Tuhan. Kenapa saya harus 7 jam dengan dia? Kenapa saya harus mendamaikan sampai akhirnya damai? Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Haleluya. Karena saya mengutamakan dia. Itu baru saya. Apalagi Allah. Allah sangat mengasihi mereka. Katakan amin. Allah memakai saya untuk datang di situ. Jadi saya ini bukan pahlawannya. Saya bukan orang pemersatunya. Saya hanya dipakai saja. Tapi sesungguhnya kasih Allah ingin dicurahkan pada mereka. Katakan amin. Begitu pula kita hari ini. Jangan lupa loh saudara. Hari ini saudara ada di sini. Siapa tahu. Sekian tahun yang lalu ada yang mendoakan saudara. Dan saudara tidak ke gereja. Sekian tahun yang lalu ada orang yang memberitakan Injil dan saudara tidak mau menerimanya. Dan ada orang yang menangis-nangis di rumahnya, Tuhan selamatkan dia, selamatkan dia, selamatkan dia. Tapi kita enggak peduli. Tapi kalau hari ini kita ada di gereja, jangan lupa sekian tahun yang lalu sudah ada orang yang berdoa buat kita. Haleluya. Ada orang yang menginjil kepada kita dan kita enggak peduli. Tapi buahnya hari ini, firman itu bertumbuh. Haleluya. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihiku. Amin. Kasih Allah tidak terbatas. Jadi kalau hari ini di sini ada orang yang merasa, aduh Tuhan aku gak layak Tuhan, dosaku banyak, aduh Tuhan aku orangnya begini, kekasih Tuhan. Allah gak pernah berhenti mengasihi kita. Yang harus kita buat, yuk balik padanya. Yang harus kita buat, yuk berhenti lakukan itu. Allah bentuk kita, Allah proses kita. Supaya kita menjadi orang yang manis, rohaninya manis, sosialnya manis, psikologinya manis. Haleluya. Sehingga kita jadi prototip. Orang tua bangga melihat kita. Contoh ya. Biasanya mahasiswa di teologi itu kadang-kadang bertanya. Soalnya kadang-kadang mereka itu lahir dari keluarga yang broken home. Orang tuanya mungkin bertengkar, orang tuanya mungkin bla 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 bla. Rokok dan sebagainya. Lah kadang-kadang anak di mahasiswa sekolah Alkitab itu kadang-kadang pengen memulihkan mereka. Dan kadang-kadang bertanya, Pak caranya bagaimana? Saya bilang kepada mereka, nasihatmu tidak akan punya dampak yang besar. Lalu bagaimana Pak? Teladan. Orang tuamu tahu kenakalanmu sejak kecil. Bagaimana minta uang jajan terus gak dikasih, kamu gejro-gejro. Mama uang saku. Enggak, aku mau. Orang tuamu itu lihat. Terus saya mau bilang sama orang tuamu, papa harus rajin ke gereja. Pendek ben gejro-gejro le. Pendek ben uang saku murah dikei gejro-gejro. PR-mu rambok garap. Terus saya kok ngandani aku toh. Orang tua mana yang mau dengar? Tapi jadilah teladan. Kamu gak pernah cuci piring, bantu cuci piring. Kamu gak pernah ngepel, bantu ngepel. Kamu gak pernah istilahnya dikasih uang saku melawan, tidak dikasih uang saku sekarang bersyukur. Tidak berkata-kata, lewat hidupmu orang tuamu yang tidak baik malu. Bapak saya itu PNS pegawai negeri, guru SD. Itu kalau gajian, yang dibeli pertama gajian, mesti rokok saudara. Wabok. Jadi lemarinya dibuka itu rokok baju gitu. Jadi rokok sebulan ini saudara. Itu bertahun-tahun lihat begitu. Nah setelah saya bertobat,
Saya itu waktu pulang ke rumah pas semester 5, semester 6, itu ada pemandangan yang aneh di rumah saya. Anehnya apa? Puntung rokok itu enggak ada di meja. Puntung rokok itu enggak ada di lantai. Padahal dulu di mana-mana. Kan jadi aneh pemandangannya. Tak batin gitu. Terus saya kembali ke kampus. Nanti ada jam pulang ke rumah, soalnya kampus sama rumah saya kan cuma 54 kilo. Jadi kalau Sabtu saya bisa pulang. Akhirnya kok gini terus ya pemandangan. Saya tanya sama ibu saya, Bu, apa? Rumah kok beda tuh Bu? Bedanya apa tuh? Aku kok nggak lihat puntung rokok sekarang? Nah, bapakmu udah nggak ngerokok. Loh, sejak kapan? Udah ada berapa bulan nggak ngerokok. Oh pantesan aku nggak pernah lihat. Lah gimana tuh Bu kok bisa berhenti merokok? Malu katanya sama kowe. Loh kok malu sama aku toh? Ya kamu anak laki-laki kok nggak ngerokok, malu berhenti bapakmu. Oh, coba lihat di situ. Jadi bapak saya itu berhenti ngerokok, nggak ada yang kasih tahu. Pak, ngerokok itu berbahaya loh Pak. Coba lihat gambar rokok, ada gambar tengkorak. Terus merokok dapat membunuhmu. Lihat itu Pak, itu keliru tulisannya le. Nah tulisan sing bener piye? Merokok ojo nek kuburan. Mesti alasan saudara. Tapi waktu orang anak laki-lakinya tidak merokok, takut akan Tuhan, orang tua malu. Duh anakku kok jadi baik. Duh anakku kok sekarang baik. Kok aku kayak gini terus? Malu. Saudara. Haleluya. Amin. Prototip, model, pola, bentuk. Itu akhirnya orang bisa lihat. Kadang-kadang gak terlalu banyak ngomong, tapi waktu lihat model itu dengan sendirinya orang di sini punya perasaan, orang di sini punya pikiran, lihat kita, mikir dia, perasaannya terketuk. Tapi jangan lupa untuk jadi model, untuk jadi pola, Allah proses kita, Allah bentuk kita. Makanya kalau lewat proses, santai aja, nikmati saja, sakit-sakit dikit gak apa-apa, masih banyak betadin saudara, nikmati saja hidup ini. Akhirnya kita jadi pola, akhirnya diproses. Nah dari situlah kita akan melihat, oh terima kasih Tuhan. Ternyata saya bisa jadi contoh. Amin. Ayo kaum muda GSI Madiun, Paskah tahun ini kita diajar kasih Allah tidak terbatas, kasih Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita, dan jadikan kita pola bagi banyak orang. Katakan amin. Luar biasa. Yuk bangkit berdiri yuk bersama dengan saya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini berpikir, aduh aku gak layak Pak Bambang, aduh aku dosanya banyak Pak Bambang, aduh aku orangnya kayak gini Pak Bambang. Kekasih Tuhan, hari ini ada berita bagus buatmu. Allah tidak pernah berhenti mengasihimu. Allah adalah kasih. Kalau hari ini sudah berkata, Pak Bambang aku sudah baik loh Pak Bambang, kenapa aku mengalami ini? Pak Bambang aku sudah berusaha untuk takut akan Tuhan, kenapa aku mengalami ini? Kekasih Tuhan, Allah sedang memproses kita. Allah sedang membentuk kita, yang pada akhirnya kita jadi pola, jadi contoh, jadi teladan. Mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan hidup kita, akhirnya kita jadi jawaban bagi banyak orang. Allah sangat mengasihi kita. Yang setuju yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kau baik Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin. Kau menderita gantianku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Dari awal ya telah kulihat
untuk menebus hidupku. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal, Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. sekali lagi ya. Haleluya. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Katakan terlalu mahal. Terima kasih darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kekasih Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Allah, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kita mau baik, kita mau nakal, Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dan Allah menginginkan kita jadi model. Allah menginginkan kita jadi pola bagi dunia. Sehingga dunia melihat kita orang percaya kepada Yesus. Untuk itu mulai hari ini, milikilah sebuah komitmen. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Untuk aku bisa melalui proses hidupku. Untuk aku bisa melalui pembentukan-Mu dengan baik. Tanpa persengkutan, tanpa menyalahkan siapapun. Tapi kuat menghadapi proses. Akhirnya Allah akan menjadikan kita contoh, pola, model bagi dunia. Dan kita akan bersyukur kita menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Oh, serahkan hidupmu kepada Allah. Dan berterima kasihlah, kasih Allah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buatlah kita. Haleluya, Engkau Allah yang luar biasa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan terlalu mahal, Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. kembali dengan hatimu, katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi kita mau katakan Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami ya Bapa. Dan kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya kami menjadi contoh. Kami menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Bagi keluarga kami. Bagi teman-teman kami. Dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengasihi kami, karena Engkau telah membentuk kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak muda-Mu yang luar biasa, yang Tuhan pakai menjadi alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Roh Kudus terus bekerjalah di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Bapa, kami di dalam sehari-harinya Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap mengikuti firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan juga pulang sebentar ke rumah
kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap pimpin setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.